Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Di dalam video ini saya Yoga bersama teman saya Pak Supian akan mencoba sedikit menjelaskan terkait pengembangan sistem informasi manajemen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pengembangan sistem adalah metode, prosedur, konsep, atau aturan yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi atau pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan sistem algoritma. Ada dua hal yang mendasar dalam pengembangan sistem. Yang pertama ialah produktivitas. Saat ini dibutuhkan sistem yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih cepat. Hal ini membutuhkan lebih banyak programmer dan penganalisa sistem yang berkualitas, kondisi kerja ekstra, kemampuan pemakai untuk mengembangkan sendiri, bahasa pemrograman yang lebih, perawatan sistem yang lebih baik, umumnya 50% sampai dengan 70% sumber daya digunakan untuk perawatan sistem. Disiplin teknis pemakaian perangkat lunak dan perangkat pengembangan sistem yang terotomasi. Yang kedua ialah reliabilitas. Dalam pengembangan sistem, 50% waktu yang diperlukan digunakan untuk testing. Beberapa sistem yang digunakan di perusahaan mengalami kesalahan dan sulit untuk diperbaiki. Salah satu contohnya ialah program IBM Super Programmer Project memiliki 3 hingga 5 kesalahan untuk setiap 10 pernyataan pemrograman. Kemudian ada 6 prinsip pengembangan sistem informasi. Yang pertama ialah sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua ialah sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Ketiga, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Dan keempat, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang kelima, jangan takut membatalkan proyek. Dan yang terakhir, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan sistem informasi. Dalam model pengembangan sistem informasi terdapat beberapa model. Yang pertama, model waterfall digunakan untuk mengembangkan software dalam skala besar dan berkelanjutan. Terdapat 5 tahapan dalam model ini, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, integrasi dan pengujian, serta operasi dan pemeliharaan. Setiap tahapan dilakukan secara bertingkat dan berurutan, dan model ini paling banyak digunakan oleh para pengembang software. Dalam model waterfall ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama, rekrutmen analisis atau analisis kebutuhan. Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk di dalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya didapat melalui wawancara, survei, ataupun diskusi. Yang kedua, sistem desain atau desain sistem. Tahapan ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang seharusnya dikerjakan dan tampilannya. Tahapan ini membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, implementasi. Pada tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan software dipecah menjadi modul kecil yang akan digabungkan dalam setiap tahapan berikutnya. Yang keempat, integrasi dan tes. Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul yang telah dibuat dan dilakukan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. Yang terakhir, operasi dan pemeliharaan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Model yang kedua adalah Star Life Cycle Model.
Dalam siklus permodelan ini, pengujian dilakukan terus-menerus. Jadi, dalam Star Life Cycle model ini akan terus-menerus berulang evaluasi hingga benar-benar pas. Selanjutnya, apabila sudah pas, dari tahap evaluasi yang pertama akan berlanjut ke proses selanjutnya, yakni recruitment atau specification, yaitu memverifikasikan persyaratan rancangan tersebut. Pada tahap itu juga langsung terjadi pengevaluasian seperti tahap pertama dan selanjutnya akan tetap sama terjadi pada tahapan selanjutnya, yaitu test analisis atau function analisis, pengimplementasian prototype, hingga pada akhirnya terciptalah sebuah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan user. Lalu ada model V. Model V ini perluasan dari model waterfall dengan tahapan-tahapan mirip namun dilakukan secara bercabang untuk menggambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dan tahap pengujian. Model V ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, rekrutmen analisis dan acceptance testing. Tahap rekrutmen analisis sama seperti yang terdapat dalam model waterfall. Keluaran dari tahapan ini adalah dokumentasi kebutuhan pengguna. Acceptance testing merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan tersebut dapat diterima oleh para pengguna atau tidak. Lalu ada sistem desain dan sistem testing. Dalam tahap ini, analisis sistem mulai merancang sistem dan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Lalu ada sistem desain dan sistem testing. Dalam tahap ini, analisis sistem mulai merancang sistem dan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Lalu ada arsitektur design dan integration testing atau sering disebut dengan high level design. Tahapan ini adalah pemilihan arsitektur yang akan digunakan sebagai dasar pada beberapa hal, seperti pemakaian kembali setiap modul, ketergantungan tabel dalam basis data, hubungan antar interface, dan detail teknologi yang dipakai. Lalu terakhir yaitu Simple Interaction Design Model. Pada model rancangan interaksi sederhana, input atau masukan desain sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan user. Evaluasi dapat dilakukan di mana saja, dan rancangan yang telah dievaluasi dapat didesain ulang hingga terciptanya hasil akhir yang valid. Dalam Simple Interaction Design ada yang namanya Identify Needs atau Establish Requirement. Pada tahap ini, kita menerima masukan, lalu diidentifikasi apa saja kebutuhan dan apakah sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum menetapkan established requirement, ada beberapa hal yang harus dipahami, yaitu siapa penggunanya dan apa tujuan yang mereka inginkan ketika menggunakan software yang akan dirancang atau dikembangkan ini. Lalu yang kedua ada desain atau redesign. Pada tahap ini dilakukan desain dan alternatif desain software dari kebutuhan yang diperlukan dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Sedangkan redesign adalah melakukan desain ulang dikarenakan hasil sebelumnya tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak sesuai dengan evaluasi hasil akhir. Lalu yang ketiga, build interactive version. Tahap ini membutuhkan sebuah prototype desain interaktif yang mana dapat memiliki fungsi terbatas sehingga pengembang dapat berkomunikasi dengan pengguna dengan menguji cobakannya. Yang terakhir, evaluasi. Tahapan ini tahapan di mana pengguna mengevaluasi terhadap software yang telah dibuat. Jika terdapat kekeliruan dari segi desain, maka tahapan akan kembali ke tahap redesign.